Nah, sekarang akan coba kita hidupkan kembali memakai beban, yaitu kipas ini ya teman-teman. Kipas Cosmos ini 220 volt. Oke, sudah saya cokkan, kemudian akan kita hidupkan switchnya. Oke, mantap. Masih bisa menyala hidup ya teman-teman dengan beban yang seperti ini. Assalamualaikum sahabat BBQ, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, di pertemuan kali ini, di video kali ini saya akan bereksperimen ya. Nah, ini alat ini, apa ini teman-teman? Ini adalah baterai pack 12 volt ya teman-teman, yang sudah pernah saya buat videonya di atas ini. Nah, silakan teman-teman yang mau menonton diklik linknya ya. Nah, kali ini kita akan membuat inverter teman-teman, DC 12 volt menjadi AC 220 volt ya teman-teman. Jadi kita inverter pakai trafo ini teman-teman. Trafo 5 ampere CT yang outputnya 12 sampai 32 volt ya. Nah, seperti ini dia. Ini tampilan inputnya yang arus AC. Nah, ini saya beli dari sini teman-teman. Kemudian kita menggunakan modul inverter yang juga barusan saya order ya. Seperti ini dia bentuknya. Nah, cukup rapi ya penyolderannya. Saya order dari sini. Oke. Selanjutnya, ini dia akan kita butuhkan juga terminal cok seperti ini yang sudah saya konekkan ke dua kabel ya. Dan kabel-kabel seperti ini, kabel jumper seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut videonya. Langkah pertama ini akan kita unboxing dulu ya. Ini belum sempat saya buka ya, sudah lama di order tapi belum pernah dipakai. Nah, oke, setelah dibuka tampilannya seperti ini dia. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, saya rasa ini sangat gampang ya. Tinggal kita konekkan aja nanti CT to CT ke modulnya, kemudian 12 volt ke 12 volt. Nah, yang di PCB ini ya kawan-kawan. Modul inverter ini dilengkapi dengan 6 transistor MOSFET ya, IRF-Z A44N, yang juga sudah dilengkapi dengan heatsink pendingin yang di belakangnya ini ya. Kemudian IC regulator LM317T ya teman-teman. Oke, merek Max Pro. Nah, teman-teman bisa nanti order yang seperti ini juga ya. Kalau membuat inverternya sudah dilengkapi dengan switchnya juga di sini, atau switch eksternalnya juga ya. Mudah-mudahan heatsinknya ini bisa bekerja dengan baik. Nah, tinggal kita solder aja nanti di sini di kutub yang sudah tertera ya. Pin-pinnya itu 12 volt kiri dan kanan CT, kemudian yang dari aki 12 volt. Nah, ini dia PCB yang bawahnya teman-teman, lempengan bawahnya. Akan kita kasih flux dulu sebelum kita solder. Kita kasih seperti ini sedikit-sedikit saja teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya akan kita solder dahulu di sini ya. Kita kasih timahnya di 12 voltnya ya, untuk nanti disambungkan ke trafo. Dan yang ini dari nanti aki atau baterai 18650 yang 12 pack yang saya tunjukkan tadi. Oke, ini akan kita solder di sini pakai kabel jumper yang sudah saya sediakan tadi. Ini dia yang putih untuk CT ke trafo. Kemudian ini untuk 12 volt yang kiri ya. Kemudian dan ini 12 volt yang kanan, nanti kita sambungkan teman-teman. Selanjutnya, setelah itu yang terakhir ini yang untuk aki. Kebetulan kabel saya tidak ada yang hitam dan yang merah. Ini saya gunakan warnanya hampir sama ya. Nanti hati-hati, kita akan menyambungkannya ke baterai 18650. Oke, setelah selesai seperti ini, lanjut. Output dari modul 12 volt kita akan sambungkan ke trafo ini ya teman-teman. Nah, gampang ya, tinggal kita sambungkan saja. Ini sebelumnya saya hanya pakai kabel seperti ini, tidak saya solder ya teman-teman. Saya lilit-lilit saja. Oke, untuk keamanan ya, nanti kalau sudah jadi untuk video selanjutnya nanti baru saya solder teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, disambungkan CT dan 12 voltnya, kita beralih ke sebelahnya. Nah, ini untuk arus AC outputnya nanti ya teman-teman, yang akan kita konekkan ke beban. Kita pakai yang pertama di sini yang 0, kita sambungkan, kita jumper. Kemudian yang 220 ya. Nah, kabel ini langsung connect
ke soket untuk terminal coknya ya teman-teman. Nah, setelah terasa terhubung semua, kita periksa lagi, mana tahu ada yang salah penempatan ya. Oke, saya rasa ini sudah cocok. Kemudian kita beralih ke baterainya ini teman-teman. Nah, ini agak lebih riskan ya. Ini akan saya buka dahulu karena nanti akan saya pakai jepit buaya untuk mengkonekkan ke baterai pack 12 volt ini. Oke, sebelumnya kita akan cek dulu tegangan dari baterai 12 pack ini 12 volt ini apakah masih ada tegangan di 12 volt. Oke, saya rasa 12 itu ya teman-teman. Setelah kita ukur, oke, mantap. Baterai ini bisa kita pakai ya. Selanjutnya kita akan sambungkan ke sini ya. Nanti di negatif dan positifnya. Hati-hati kita jangan salah ya. Nah, ini telah saya sambungkan ke jepit buaya, yang hitam yang negatif, yang merah yang positif. Oke, tinggal kita konekkan yang negatif yang di bawah, kemudian yang positif yang warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Set, kemudian kita klik saklarnya. Dis. Oke, menyala ya teman-teman. Warna hijau menandakan arus sedang mengalir, sedang berputar-putar ya di rangkaian ini. Oke, kita cek pakai multitester, kita selektornya kita buat ke AC dan kita colokin apakah ada arus AC-nya. Bismillah. Set. Oke, tegangan AC keluar ya di 220 lebih ya. Keren, mantap ya teman-teman. Yang pertama kita akan menguji pakai beban lampu filamen yang ini teman-teman. 220 volt di 6 watt ya. Kecil dan mudah-mudahan bisa hidup ya. Lampunya seperti ini. Lampu filamen Edison ya, yang biasa dikatakan orang di sosial media seperti itulah. Oke, kita nyalakan. Bismillah. Cus. Nah, menyala ya teman-teman, mantap. Jadi inverter yang kita rakit ini berhasil untuk menghidupkan lampu filamen ini. Oke, sekali lagi agar teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita colokkan. Tis. Oke, mantap ya, sangat terang. Ini sebenarnya sangat terang ya teman-teman. Oke, kita cek ya apakah ada panas di heatsinknya nih. Oke teman-teman, masih normal, tidak ada rasa atau keadaan panas ya. Sangat oke, mantap. Kemudian untuk yang tes kedua, kita akan pakai beban kipas seperti ini teman-teman. Nah, ini videonya pernah saya buat ya. Silahkan cek linknya di atas ini teman-teman. Ini kipas bekas amplifier yang besar ya. 220 AC. Nah, kita hidupkan saklarnya. Bismillah. Tis. Oke. Menyala ya teman-teman. Jadi inverter ini masih bisa mengangkat untuk menghidupkan kipas yang 220 AC seperti ini. Saya rasa ini sekitar 25 sampai 50 watt ya kipasnya teman-teman. Nah, putaran baling-baling kipasnya ini masih seperti layaknya kita cokkan ke arus PLN ya. Masih terasa sangat kencang seperti itulah teman-teman. Nah, kita hidupkan kembali. Oke. Awalnya memang putarannya pelan, tapi langsung dia langsung kencang ya teman-teman. Oke, kita matikan. Kemudian kita beralih ke untuk testing beban selanjutnya. Ini kita cabut terlebih dahulu. Kita akan pakai kipas yang lebih besar lagi teman-teman. Apakah masih bisa mengangkat dari inverter yang kita rakit ini? Oke, sebelumnya kita cek dulu konsumsi tegangan yang berada di baterai ini. Masih di 12,4 volt ya teman-teman. Masih normal. Oke, 12,4. Sekarang akan coba kita tes. Kita matikan terlebih dahulu. Oh, salah, ini lampu senternya ya. Oke, ini kita matikan dulu. Nah, sekarang akan kita coba menghidupkan kipas yang lebih besar lagi. Nah, ini dia kipasnya. Kipas Cosmos. Akan saya colokkan coknya ini. Oke. Ini dia, kita colokkan. Bismillah. Set. Nah, udah saya colokin. Kemudian akan kita hidupkan switchnya. Tis. Nah, mantap ya teman-teman. Inverternya ini masih bisa mengangkat beban kipas Cosmos ini teman-teman. Masih bisa berputar. Anginnya cukup kencang ya. Ini di speed 1 teman-teman. Mantap. Tapi saya rasa memang ada perbedaan ketika kita colokkan ke arus AC langsung dari PLN ya teman-teman. Oke. Tapi lumayan bisa untuk
kita hidupkan jikalau mati lampu dengan menggunakan inverter ini ya. Oke, kita hidupkan, kita lihat konsumsi tegangannya ini di 11,9 volt ya. Oke, kita matiin. Nah, seperti itu dia teman-teman setelah kita lakukan uji coba untuk menghidupkan kipas yang lebih besar lagi ya. Tapi saya disclaimer ya teman-teman, saya tidak tahu ini gelombang sinus murninya ini sudah tercapai di inverter ini atau tidak ya. Karena saya tidak mempunyai alat untuk bisa mengecek gelombangnya ini apakah sudah sempurna sinus atau tidak ya teman-teman. Nah, kedepannya saya akan coba membuat video, nanti akan merakit sebuah perangkat inverter seperti power bank besar seperti Bluetooth kalau teman-teman pernah melihat di sosial media atau di market e-commerce ya teman-teman. Saya tertarik akan mencoba membuat seperti itu untuk kebutuhan saya sendiri nantinya ya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah video ini saya buat, mudah-mudahan teman-teman bisa memakluminya dan mungkin berguna bagi teman-teman sekalian. Oke lah, dan jika video ini bermanfaat, bantu saya untuk menekan tombol subscribe-nya teman-teman, agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang menarik nantinya bagi teman-teman sekalian. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyambut tahun baru 2025, semoga kita selalu jaya terus.